hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Berau, Roja Surabaya, Roja Bogor, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan beberapa radio lain, dan juga pemirsa Roja TV dan pemirsa Persada TV dan pemirsa TV-TV lain yang ikut gabung, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang masalah bid'ah. Kesimpulannya berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Dan bid'ah yang dhalalah itu bid'ah dalam urusan agama yang dahulunya di zaman Nabi tidak ada, lalu diada-adakan dan dianggap bagian dari agama ini. Itu yang diistilahkan dalam hadis muhdatsatul umur. Beliau menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian, wanti-wanti kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ya. Karena setiap perkara dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat, dan setiap sesat di neraka. Adapun perkara barunya dalam perkara dunia, boleh, bagus. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan berkreasi. Silakan berinovasi. Adanya sains, adanya teknologi yang melahirkan fasilitas yang memudahkan kita dalam melaksanakan agama. Adanya pesawat, adanya mobil, kendaraan cepat, kereta, adanya teknologi komunikasi, internet, televisi, radio, mikrofon. Itu perkara dunia, tidak dihukumi bid'ah dhalalah, tidak. Makanya kalau ada orang yang menyatakan jangan dakwah pakai mikrofon itu bid'ah, orang itu nggak paham batasan dari bid'ah yang terlarang. Jadi yang dimaksud semua bid'ah adalah sesat, adalah kebid'ahan dalam perkara agama. Di zaman Nabi-nya tidak ada, lalu diada-adakan sekarang. Lalu muncul sekarang ada pengakuan betul amalan ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi kan isinya baik. Betul itu bid'ah, tapi itulah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Istilah bid'ah hasanah sendiri merupakan istilah yang satu kata kontradiktif dengan kata yang kedua. Bid'ah sendiri merupakan keburukan, hasanah kebaikan, keburukan yang baik. Dua istilah yang bertolak belakang, satu istilah yang terdiri dari dua kata yang saling bertubrukan, kontradiktif. Ini sesuatu yang salah kaprah. Sama dengan umpamanya mencuri yang islami, mabuk yang islami, riba yang islami, zina yang islami,
Maka dua kata yang bertolak belakang. Ini mencuri yang baik, ini zinah yang baik, ini mabuk yang baik, ini bid'ah yang baik. Padahal Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua kebidahan itu dhalalah. Kebidahan dalam perkara agama. Ada dalil yang dijadikan hujjah untuk mengukuhkan adanya bid'ah hasanah yang perlu diluruskan. Dalilnya benar. Tapi istidlalnya, penerapan aplikasi dari dalil itu yang keliru. Adapun dalil yang pertama adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang membuat-buat sunnah hasanah. Kata mereka sunnah hasanah itu kebidahan yang baik. Maka dia akan memperoleh pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikuti sunnah hasanah tadi. Tanpa mengurangi pahala perintisnya sedikit pun. Kalau mereka berkata, qad samma syari'u bid'atal huda sunnatan wa wa'ada fa'ilaha ajran. Kata mereka, pembuat syariat yaitu Nabi SAW atas wahyu dari Allah menamakan bid'ah petunjuk dengan sunnah dan menjanjikan pahala bagi pelakunya. Dari sinilah lahir istilah bid'ah hasanah, kata mereka. Hujjah ini dijawab oleh para ulama, di antara oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, bahwa kata beliau, laisal muradu bil hadis al-istinan bimakna ikhtira' wa innamal muradu bihi al-amalu bima sabata bis sunnatin nabawiyah. Kata beliau yang dimaksud dengan hadis ini membuat sunnah yang baik di sini bukan mengada-adakan perkara baru dalam agama. Tapi maksudnya mengamalkan amalan yang sudah ditetapkan oleh sunnah Nabi. Karena ini berkaitan dengan amalan yang disyariatkan berupa sedekah. Dirintis oleh seseorang, tadinya orang-orang enggan untuk bersedekah. Tapi ketika ada orang yang memulai sedekah, dan sedekah adalah perkara yang disyariatkan. Lalu disebut dengan man sanna sunnatan hasanatan. Orang yang memulai sebuah sunnah yang baik, yaitu sedekah. Lalu diikuti oleh orang lain, ikut juga sedekah. Yang awal tadi memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Lengkapnya hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah radhiyallahu an, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Qal faja'ahu qaumun huffatun uratun muhtabil namar awil aba'ah. Mutaqallidis suyuf amatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar. Kami saat itu berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Tiba-tiba datang suatu kaum. Mereka itu hufat. Hufat itu telanjang kaki, enggak pakai alas kaki. Mereka juga urat, mereka telanjang dada. Mereka ada juga sebagian mereka yang memakai pakaian yang compang-camping.
Mereka menyelendangkan pedang-pedang mereka. Umumnya bahkan seluruhnya dari mudhar. Maka berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, iba melihat kondisi mereka. Kasihan kepada mereka. Lalu beliau masuk ke rumahnya, mungkin mencari sesuatu yang bisa diberikan tapi tidak ada, kemudian keluar lagi. Kemudian menyuruh Bilal untuk azan, qomat, salat, kemudian seusai salat beliau berkhutbah. Di tengah khutbahnya beliau berkata, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Membaca surah An-Nisa ayat yang pertama sampai akhirnya. Kemudian membaca surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sampai akhirnya. Lalu beliau berkata, bersedekahlah kalian untuk orang ini. Lalu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, dari pakaiannya ada 1 sok, 2 sok gandum atau kurma. Kata Nabi, ayo sedekah walaupun dengan sepotong kurma. Tapi ternyata yang terkumpul hanya sedikit. Awalnya orang-orang enggan untuk apa? Untuk memberikan infak atau sedekahnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bangsa Ansor, membawa makanan yang berat sampai dia tidak mampu membawanya. Melihat demikian orang-orang kemudian ikut membantu, kemudian ikut mengeluarkan simpanan makanannya, pakaiannya dan seterusnya sampai terkumpul banyak. Sampai kata Jarir bin Abdullah, hatta ra'aitu wajha Rasul sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhibah. Aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sumringah, cerah seperti emas yang berkilau. Karena melihat tadinya tidak ada orang yang mau infak atau sedekah, begitu dipelopori oleh seorang, yang lain-lainnya kemudian mengikut. Pelopornya ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Siapa orang yang membuka atau membikin satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan peroleh pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut sunnah hasanah dalam kasus ini terhadap sedekah. Dan sedekah bukan perkara baru dalam agama, tapi perkara yang memang ditetapkan berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Maka setelah itu berkata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, fadalla ala anna sunnata hahuna mithlu ma fa'ala dhalika as-sahabi wa huwa al-amalu bima thabata kaunuha sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sunnah di dalam hadis ini, sunnah yang dilakukan oleh sahabat ini adalah amalan yang sudah ditetapkan oleh syariat, bukan membuat-buat amalan baru. Dari sinilah kita mengetahui bahwa yang dimaksud siapa orang yang membuat jalan yang baik, kebiasaan atau sunnah yang baik dalam Islam, maksudnya sunnah yang baik itu adalah sunnah baik yang sudah ditetapkan oleh syariat, disyariatkan oleh Al-Quran ataupun sunnah. Inilah dalil pertama beserta bantahannya. Dalil yang kedua,
Yaitu apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an tentang sholatut tarawih. Umar masuk ke dalam masjid pada bulan Ramadan. Didapatinya para sahabat kemudian masing-masing sholat qiyamul Ramadan sendiri-sendiri. Lalu oleh Umar bin Khattab dikumpulkan bareng-bareng, disuruh salah seorang untuk menjadi imam. Setelah itu maka terbentuklah jamaah sholat tarawih. Qiyamul Ramadan secara berjamaah, lalu Umar berkata, ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu kata Umar. Umar menyebut tarawih berjamaah dengan sebutan bid'ah, tapi itu sebaik-baik bid'ah. Berkatalah orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Hadza tahsinun li ba'dil bid'ah. Ini adalah ungkapan menganggap baik terhadap salah satu kebid'ahan. Yang menunjukkan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dibantahlah ini oleh para ulama. Jawaban yang pertama adalah salat tarawih bukanlah bid'ah tapi sunnah. Dilakukan berjamaah karena Nabi SAW pernah melakukannya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat baru enggak. Tapi ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang menunjukkan berjamaah sholat tarawih itu hukumnya sunnah karena pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun malam keempatnya tidak beliau lakukan karena khawatir melihat antusiasme para sahabat yang begitu besar. Khawatir turun syariat yang mewajibkan sehingga memberatkan. Saat itu kan syariat masih turun. Perintah larangan masih turun. Sehingga kalau minat semangat para sahabat terhadap sholat tarawih berjamaah itu begitu besar, khawatir turun ayat yang mewajibkan. Bagi para sahabat yang imannya hebat, nggak masalah. Tapi bagi umat terkemudian, termasuk di zaman kita, tarawih berjamaah, jangankan 23 rakaat, 11 rakaat saja berat. Jangankan tarawih yang 11 rakaat, sholat 5 waktu aja banyak yang kedodoran. Nabi SAW punya pandangan yang jauh ke depan. Khawatir ini diwajibkan, memberatkan umatnya. Akhirnya beliau berhenti. Dengan alasan tadi itu. Alasannya takut ini diwajibkan. Oleh karena itu begitu Nabi SAW wafat, syariat tidak akan bertambah, tidak akan berubah, kekhawatiran itu sudah hilang. Khawatir diwajibkan itu hilang. Sebab syariatnya akan berubah lagi. Maka dihidupkanlah kembali salat tarawih berjamaah ini oleh Umar bin Khattab. Tapi karena tahunan ini tidak diadakan, lalu setelah sekian tahun diadakan lagi seolah-olah ini sesuatu yang baru. Makanya Umar menyatakan ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Karena sudah lama tidak diadakan lagi. Maka bid'ah yang diucapkan oleh Umar lah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Sebab secara syar'i sholat tarawih berjamaah adalah sunnah. Ditunjang dengan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili.
Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam berjamaah di masjid sampai selesai. Mungkin hanya setengah jam. Mungkin hanya 3/4 jam. Mungkin ada yang 1 jam, ada yang lebih. Nggak sampai semalaman. Tapi dicatatkan pahala seolah-olah dia sholat semalam penuh. Sholatnya setengah jam atau 40 menit, pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Yang menunjukkan sunnahnya sholat tarawih berjamaah. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bidah fa innama dzalika fil bid'il lughawiyah lasyar'iyyah. Adapun ucapan generasi salaf dari kalangan sahabat dan setelahnya menganggap baik terhadap sebagian kebid'ahan itu hanyalah bid'ah secara bahasa bukan secara syar'i. Contohnya tarawih berjamaah. Secara syar'i itu sunnah. Tapi karena lama tidak dilakukan lalu diadakan lagi seolah-olah itu sesuatu yang baru. Lalu disebutlah bid'ah. Bid'ah yang baik tapi bid'ah secara bahasa dan bukan secara syar'i. Oleh karena itulah maka diadakannya tarawih berjamaah lalu dianggap sebagai bid'ah hasanah tidak menjadi dalil tentang bolehnya membuat kebid'ahan yang tidak ada asalnya di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Inilah perkara yang kedua atau dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia menyatakan, "Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi." Kata Abdullah bin Mas'ud, apa saja yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka pasti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap dipandang buruk oleh kaum muslimin maka itu pun buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bukan perkataan Nabi SAW tapi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik pula di sisi Allah. Nah, kebid'ahan memang tidak ada di zaman Nabi SAW tapi dianggap baik oleh kaum muslimin yang melakukannya. Maka walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi karena itu dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Iya, itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik karena dianggap baik di sisi Allah, disebabkan dianggap baik oleh kaum muslimin yang melakukannya. Dari sinilah mereka menyatakan ada bid'ah hasanah. Betul, ini bid'ah nggak ada di zaman Nabi, tapi baik. Dan apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin baik juga di sisi Allah. Ini alasan yang ketiga. Dibantah oleh para ulama. Pertama, yang dimaksud baik oleh kaum muslimin itu muslimin yang mana? Karena tidak semua kaum muslimin menganggap itu baik. Banyak yang menganggap itu buruk. Yang namanya kebid'ahan itu buruk. Bentuk perbuatannya iya baik. Bentuk perbuatannya bisa sholat, bisa zikir, bisa tahlil la ilaha illallah, bisa istighfar. Tuh, kalau memang nggak ada keburukan, kenapa dianggap buruk? Dianggap buruknya karena menjadikan itu syariat atas nama Allah, menambah-nambah ketentuan Allah. Menambah contoh dari nabinya. Apa salahnya menambah? Loh, salahnya kalau ditambah seolah-olah ajaran Allah, ajaran Nabi itu kurang. Islam ini belum sempurna, perlu ditambah lagi hasil kreasi otak kita. Tuh, begitu.
menganggap amalan Nabi dan para sahabat dahulu itu kurang. Ditambah oleh kita. Nah, di sanalah keburukan dari kebidahan. Itu pertama. Kedua nih. Athar Ibnu Mas'ud ini hanya sepenggal kalimat dari sebuah athar yang panjang. Lengkapnya adalah kalau kita mengetahui lengkap athar ini bisa tahu yang dimaksud muslimun di sana itu siapa. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa abta'athahu li risalatihi." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati semua hamba. Hamba yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti hidup pada hari kiamat terjadi, oleh Allah dilihat hatinya. Orangnya belum ada tapi Allah Maha mengetahui apa yang akan datang. Isi hati semua makhluk walaupun makhluknya belum ada, Allah tahu. Allah melihat hati semua hamba. Allah menemukan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Makanya Allah memilih beliau sebagai manusia pilihannya dan mengutusnya untuk membawa risalahnya. Ini alasannya kenapa Nabi akhir zaman, pembawa risalah terakhir yang menerima Al-Quran itu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah yang hidup lahir di Mekah, pindah ke Madinah di zaman itu. Kenapa tidak di zaman sekarang di Jawa, di Sunda namanya Ujang bin Aden? Enggak. Kenapa yang dipilih justru orang yang namanya Muhammad bin Abdullah? Karena beliau manusia dengan hati yang terbaik. Makanya dipilih oleh Allah. Itu pertama. Kedua, kenapa orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya itu orang yang namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lain. Kenapa tidak kita dihidupkan di zaman itu, di tempat itu? Ini rahasianya. Abdullah bin Mas'ud lalu melanjutkan, "Tsumma yanzurullahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabi khaira qulubil ibad." Lalu Allah melihat lagi kepada hati semua manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menemukan hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih mereka untuk menjadi wuzara, pendamping, kawan, penolong nabinya. Makanya mereka yang dihidupkan saat itu di tempat itu. Makanya lihat, walaupun mereka para sahabat diintimidasi, disiksa, dipojokkan, ditekan dengan tekanan yang dahsyat, mereka tegar. Tidak murtad. Lihat umpama Bilal bin Rabah. Di tengah matahari yang sangat terik, disuruh terlentang, ditindih dengan batu, batunya ditindih dengan orang, agar Bilal ini keluar dari Islam, yang keluar dari mulutnya ahad, ahad. Khabbab, seorang pandai besi, masuk Islam, didatangi oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, diancam keluar kamu dari Islam, hina tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, ini besi yang panas dari perapian disimpan di atas kepalanya. Tapi orang ini daripada murtad lebih baik menerima penderitaan yang dahsyat. Maka besi panas tersebut disimpan di atas kepalanya. Kebayang enggak panasnya? Murtad enggak? Enggak murtad. Begitulah kehebatan para sahabat. Maka dengan
dipilihnya mereka menjadi penolong pembantu Nabi SAW, Islam tersebar luas dan mencapai kejayaan yang luar biasa dalam waktu yang amat sangat singkat untuk sebuah perjuangan yang berat. Kalau umpamanya para sahabat hatinya seperti kita sekarang, hidup di zaman itu dengan ujian sedahsyat itu, wah nggak akan kuat. Mungkin kita menjadi orang yang menentang dakwah Nabi-Nya. Alhamdulillah kita dihidupkan di zaman ini. Dalam situasi seperti bisa iman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun dengan keimanan yang jauh dibanding iman para sahabat. Itu yang menjadi alasan kenapa para sahabat dipilih untuk menjadi pendamping Nabi-Nya kala itu. Karena mereka memiliki sebaik-baik hati. Setelah hati Nabi SAW. Setelah itu lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, "Fakullu ma ra'auhu hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa kullu ma ra'auhu sayyan fahuwa indallahi sayyi." Maka semua yang dipandang baik oleh mereka kaum muslimin di saat itu, yaitu oleh para sahabat, dipandang baik oleh para sahabat, pasti baik pula di sisi Allah. Karena para sahabat memandang baik terhadap sesuatu berdasarkan iman dan ilmunya, pasti baik juga. Dijamin oleh Nabi SAW. Kata beliau, "La tajtami ummati ala dhalalatin." Umatku itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka apa yang disepakati oleh umatnya saat itu sebagai umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Ibadahnya luar biasa. Keikhlasannya luar biasa. Allah yang menyaksikan, kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat, keras kepada orang kafir. Tapi saling berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin, sesama sahabat, sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku sujud. Ruk'an sujadan, bukan raki'ina sajidina, bukan tarahum raki'ina sajidina, enggak, tapi ruk'an sujada, pakai segat mubalaghah. Rukunya, sujudnya berkualitas dan berkuantitas. Lalu kata Allah ini mengungkit hati mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ikhlas. Mereka melakukan semua itu karena mencari karunia Allah dan keridhaannya. Dan efek dari ibadah yang hebat tersebut teraplikasi dalam bentuk perilaku dengan sesama manusia. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak dari muka pada bekas sujud mereka. Friendly, fresh, mereka full senyum, ramah, siap membantu kepada sesama. Itu yang dimaksud bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka yang terdapat dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Dijelaskan karakteristik para sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Tuh para sahabat. Karena hebatnya keimanan mereka, keilmuan mereka, maka mereka dijamin benar orang-orang yang mengikuti akidah, pemahaman dan penafsiran mereka tentang Islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar ini para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka tentang Islam. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Para sahabat, muhajirin, ansar, dan para pengikut mereka dari generasi setelah mereka. Termasuk generasi kita.
yang mengikuti pemahaman mereka dalam memahami Islam dan mengaplikasikannya. Makanya pantas kullu ma ra'ahu hasanah fahuwa indallahi hasanun. Semua yang dipandang baik oleh para sahabat maka baik juga di sisi Allah. Jadi yang dimaksud dipandang baik, sesuatu yang dipandang baik oleh mereka yang dimaksud mereka di sinilah sahabat, bukan kaum muslimin secara keseluruhan. Apalagi kaum muslimin yang awamnya. Berdasarkan hal itulah maka apa yang dipandang baik oleh sebagian kaum muslimin berupa kebid'ahan tidak bisa dianggap bid'ah hasanah berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini. Inilah bantahan untuk dalil yang ketiga. Dalil yang keempat tentang orang-orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah adalah bahwa para sahabat mengamalkan satu amalan yang di zaman Nabi tidak diamalkan. Para ulama melakukan apa yang di zaman Nabi tidak dilakukan. Yaitu apa? Kodifikasi Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Al-Quran dibukukan, dicatat, lalu dibukukan, dibuat mushaf. Yang mushaf itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Bid'ah tuh kalau begitu. Itu kata mereka. Maka pertama, ini walau tuh di zaman Nabi SAW tidak ada, baru diadakan di zaman sahabat, ini merupakan ijma sahabat. Dan apa yang diijmai oleh sahabat bukan kebid'ahan, tapi sunnah, minimal sunnah sahabat. Nabi SAW menyatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi SAW, siapa orang yang hidup panjang di antara kalian sepeninggal aku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka di saat terjadi ikhtilaf yang banyak itu, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Waddu 'alaiha bin nawajid, dan gigit itu dengan gerahamu, jangan sampai lepas. Dua sunnah. Sunnah apa? Pertama sunnah Nabi, yang kedua sunnah para khulafaur rasyidin. Loh kalau begitu, kalau memang ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin, berarti sunnah khulafaur rasyidin itu bukan sunnah Nabi dong. Ada yang berpikiran begitu. Kalau bukan sunnah Nabi, bid'ah dong. Ada yang berpikiran begitu. Dijawab, tidak. Sunnah khulafaur rasyidin itu ya sunnah Nabi. Khulafaur rasyidin, para sahabat nggak mungkin bikin syariat yang tidak ada dalilnya di zaman Nabi, nggak mungkin. Oleh karena itu, walaupun disebut dua sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para dua khulafaur rasyidin. Tapi anehnya setelah itu Nabi menyatakan tamassaku biha, bukan bihima. Pegang erat itu sunnah. Satu sunnah yang dipegang. Waddu 'alaiha, bukan alaihima. Menunjukkan walaupun ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin ini adalah satu, sama. Sunnah khulafaur rasyidin adalah sunnah Nabi adalah sunnah khulafaur rasyidin. Bukan sesuatu yang baru. Loh, kalau memang satu, kenapa harus disebut sunnah khulafaur rasyidin?
Udah aja pegang teguh sunnah Nabi, nggak perlu disebut sunnah sahabat, sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Nabi aja. Kenapa harus disebut? Ini ada isyarat untuk bisa memahami, mengaplikasikan sunnah Nabi secara benar, harus mengikuti sunnah dan pemahaman serta aplikasi para sahabat. Sebab para sahabat yang paling faham tentang sunnah Nabi, mereka saksi hidup dari sunnah Nabi yang teraplikasi di zaman itu. Tidak hanya menyaksikan, mereka juga ikut mengamalkannya. Dari sinilah kita mengetahui banyak orang mengklaim mengikuti sunnah Nabi, ternyata berbeda dengan apa yang diterangkan, difahami, diaplikasikan oleh para sahabat. Siapa yang salah? Ya kita lah, para sahabat mah jadi saksi hidup di zaman Nabi SAW. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat sunnah sahabat adalah sunnah Nabi. Ijma sahabat adalah sunnah Nabi. Termasuk pembukuan Al-Quran. Tapi bukankah di zaman Nabi tidak dibukukan? Iya, kalau dibukakan semuanya belum. Tapi pencatatan terhadap ayat-ayat yang diturunkan sudah ada. Amr bin As mencatatkan ayat-ayat itu. Dan beberapa pencatat wahyu ada tuh. Atas suruhan Nabi SAW. Sudah ada pencatatan. Adapun termasuk sunnah, ada larangan menuliskan hadis. Karena khawatir apa? Khawatir bercampur dengan Quran. Tapi ada 1-2 orang yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk mencatat hadis Nabi SAW. Jadi pencatatan ayat sudah ada, diperintahkan oleh Nabi SAW. Pencatatan hadis juga ada. Cuma wanti-wanti jangan sampai tercampur tuh. Maka setelah Nabi wafat untuk menjaga, memelihara kemurnian Al-Quran, lalu dibukukan catatan itu semuanya. Maka bukan sebuah kebidahan. Dan semua sahabat ijma atas hal ini. Dan itulah pemahaman sahabat terhadap pembukuan Al-Quran di zaman itu. Bukan sebuah yang bid'ah. Demikian juga umpamanya ada larangan menuliskan hadis Nabi di zaman Nabi. Kenapa para ulama membukukan hadis yang di zaman Nabi dilarang? Apakah ini juga kebidahan? Enggak. Mencatatkan hadis sudah ada di zaman Nabi SAW atas sepengetahuan Nabi dan izin beliau kepada beberapa orang tertentu. Adapun larangan itu karena adanya kekhawatiran. Khawatir bercampur baur dengan ayat. Ada hadis yang dimasukkan ke ayat jadi ayat Al-Quran. Ada ayat yang dimasukkan ke hadis jadi dianggap sunnah ucapan Nabi. Khawatir begitu. Maka ada larangan saat itu. Tapi setelah semuanya beres, ayat jelas, hadis jelas, maka kekhawatiran tadi tidak perlu ada lagi. Maka adalah pembukuan hadis adalah pembukuan Al-Quranul Karim yang di zaman Nabi sudah ada perintah mencatatkannya, lalu disempurnakan atau dituntaskan di zaman para sahabat dan para ulama. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama tentang pembukuan Al-Quran ataupun hadis bukanlah sebuah kebid'ahan. Sunnah yang sejak zaman Nabi ada, cuma tidak ditekankan karena dikhawatirkan bercampur baur antara ayat dengan hadis. Inilah bantahan para ulama. Sehingga adanya pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis yang di zaman Nabi tidak ada, tidak bisa dijadikan dalil untuk mengada-adakan amalan baru atas nama syariat yang di zaman Nabi dan para sahabatnya tidak ada. Inilah bantahan para ulama terhadap dalil-dalil yang dipakai hujjah oleh orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Berdasarkan hal itulah tertolaklah klaim pengakuan adanya bid'ah hasanah. Karena dalil-dalil yang dijadikan pegangan itu sudah diluruskan oleh para ulama secara proporsional, ditempatkan pada makna yang sebenarnya, sehingga jelas antara
bid'ah dengan yang bukan bid'ah, antara bid'ah dalam perkara agama yang tercela dan dianggap sesat, dan bid'ah dalam perkara dunia yang dianggap baik, bagus dan boleh untuk kita amalkan. Ya, inilah penjelasan kita tentang bid'ah hasanah. Ya, kita cukupkan sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Ari di studio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan, khususnya kepada kami di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, membuka cakrawala kita tentang dinul Islam ini. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, silahkan Anda bisa kirimkan pesan singkat di 0819896543 untuk bertanya langsung di kesempatan kali ini. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari Subekti di Pacitan mau bertanya, Ustadz, di masjid saya setiap tahun pada bulan Ramadan mengadakan ngaji berjamaah. Setelah khatam, maka diadakan khataman dengan menyembelih ayam atau hewan untuk dimasak dan dimakan bersama. Nah, apakah hal seperti ini menyelisihi dari tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, ibu yang bertanya barusan. Ya, ada tadarusan berjamaah dengan cara umpamanya yang satu baca, yang lain menyimak. Masing-masing selembar atau satu halaman. Setelah satu halaman selesai, berpindah dibaca halaman berikutnya oleh yang lain menyimak. Begitu seterusnya sampai tamat, sampai khatam. Lalu diadakan acara khataman berupa menyembelih hewan, baik ayam ataupun kambing, kemudian dimakan bersama-sama. Apa dibolehkan, apa tidak? Ada 3 poin yang ingin saya soroti. Poin pertama, tadarus berjamaah. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Ya, kalau diadakan secara insidental dibolehkan. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Di sana ada banyak faidah atau pelajaran. Yang salah, yang keliru diluruskan, dikoreksi oleh orang yang bisa. Tidak dibiarkan, ya. Asal yang lain menyimak terus sampai selesai. Insya Allah ini baik, tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Ini yang pertama. Kedua, seusai setiap selesai menghatamkan 1 kali bacaan Al-Quran, 30 juz tamat, ada ritual menyembelih. Kalau itu rutin selalu, setiap selesai menyembelih, lalu dianggap itu merupakan satu kesatuan, maka tidak boleh. Karena itu membuat aturan baru yang dianggap syariat. Dianggap syariat loh. Jadi yang dimaksud bid'ah itu amalan tersebut dianggap amalan yang disyariatkan. Adapun umpamanya setelah selesai membaca Al-Quran tamat, kemudian mandi karena gerah, kemudian belanja karena memang mau masak, atau melakukan aktivitas dunia lain, diyakini mandi karena gerah, belanja karena masak itu bukan bagian dari syariat. Adapun setiap khatam Quran menyembelih, khatam kalian menyembelih, maka nanti dianggap bagian dari syariat. Maka itu tidak boleh. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika menyembelihnya, kalau niat menyembelihnya lillahi ta'ala, maka ya bagus, itu ibadah. Menyembelih itu bagian dari ibadah. Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki
Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu sungguhnya salatku dan sesembelihanku itu lillahi rabbil alamin, karena Allah. Maka itu ibadah, menyembelih itu ibadah. Asal karena Allah dan membaca basmalah ketika menyembelihnya. Adapun ketika menyembelihnya bukan karena Allah, umpamanya setelah selesai khatam satu bacaan Al-Quran 30 juz, lalu menyembelih, lalu niat menyembelihnya itu sebagai persembahan bagi orang yang sudah mati. Persembahan bagi guru kita yang telah mengajarkan Quran kepada kita yang sudah mati kemudian disunnah, maka itu syirik. Karena menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian Bu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, apakah meminum air zam-zam sesuai niat dan memakan kurma ajwa 7 butir agar terhindar dari sihir dan racun merupakan tawasul yang sesuai sunnah atau itu merupakan perkara bid'ah? Silakan Ustaz. Iya, itu sesuai yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena beliau bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam berkhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Maka niatkan untuk semua niat yang baik-baik. Baik untuk perkara dunia apalagi akhirat. Boleh minum air zam-zam dengan niat umpamanya semoga Allah dengan minum air zam-zam ini menyembuhkan penyakit saya. Menghilangkan kemalasan yang ada dalam diri saya dan seterusnya. Boleh. Karena Nabi SAW menyatakan demikian, mau zam-zam lima syuribalahu. Tabarruk dengan barokahnya minum air zam-zam yang memang penuh berkah. Demikian juga memakan 7 buah kurma ajwa. Siapa yang memakan 7 butir dalam sehari maka dia akan terhindar dari sihir. Bahkan juga dari binatang-binatang berbisa. Itu sabda Nabi SAW yang sahih. Bukan sebuah kebid'ahan. Oleh karena itu dibolehkan bagi seseorang. Bahkan para ulama menyatakan kalau toh tidak ada kurma ajwa, boleh dengan kurma apa saja yang ada. Maka itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang-orang yang memakannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kita akan balik ke penelpon. Silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Mulyono Bandung. Silakan Pak Mulyono, langsung saja pertanyaannya ya. Ya siap. Ustaz, saya mau tanya. Ya silakan. Iya langsung Pak. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Pada bulan ini kan bulan puasa tarawih. Nah, dalam tarawih itu ada macam-macam, ada yang ceramah, ada yang tidak. Itu bagaimana hukumnya, bid'ah atau bukan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ustaz. Pak Mulyono di Bandung. Iya. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal qiyam Ramadan. Apakah ketika qiyam Ramadan atau yang sekarang disebut dengan sebutan tarawih, beliau mengadakan ceramah baik di awal, di tengah atau di akhir? Tidak. Sama sekali. Dan itulah petunjuk dari beliau dan itulah sebaik-baik petunjuk. Kalau mengadakan ceramah atau kajian di awal tarawih, di tengah atau di akhir atau di sela-sela antara tarawih dengan witir umpamanya, kalau baik secara syar'i maka pasti
Nabi dan para sahabat telah lebih dahulu melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Seandainya perkara tersebut baik, pasti mereka lebih dahulu melakukannya daripada kita. Oleh karena itu apa yang tidak dilakukan oleh mereka jangan dianggap baik. Tidak dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, jangan diada-adakan. Lalu dianggap baik, bahkan lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu menyelipkan ritual lain di tengah-tengah tarawih secara rutin. Umpamanya setiap tarawih ada kajian 1-2 ayat, 1-2 hadis dibacakan. Setiap malam begitu, setiap tahun, setiap bulan Ramadan demikian. Sehingga kebanyakan orang awam menganggap ceramah itu bagian dari tarawih. Maka itu sebuah perkara yang diada-adakan dalam agama. Kalau rutin seperti itu. Adapun kalau ada keperluan, umpamanya kita biasanya tidak pernah mengadakan ceramah sebelum tarawih. Tapi ada suatu kasus yang mengharuskan dibahas saat itu, maka boleh. Karena ada hajah, ada keperluan. Tidak diadakan secara rutin, contoh umpamanya. Kemarin ada imam membaca surah As-Sajdah, lalu sujud. Disebut sujud tilawah di tengah-tengah bacaan. Setelah sujud berdiri lagi kemudian melanjutkan bacaan. Makmum banyak yang tidak faham, tidak tahu. Akhirnya banyak yang salah. Imamnya sujud, mereka ruku. Imamnya berdiri lagi Allahu Akbar melanjutkan lagi bacaannya. Sebagian makmum ada yang sami Allahu liman hamidah lalu bingung. Sedekap lagi. Nah, kemudian oleh ustadz yang ada di sana diterangkan, dijelaskan, diberi penjelasan agar mereka tidak bingung. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit dibahas bahwa tadi itu yang dibaca adalah ayat sajdah, disunnahkan kita untuk sujud tilawah kalau imamnya sujud. Caranya begini, yaitu hanya 1 kali sujud. Tidak 2 kali, bacaannya begini dan seterusnya. Ada kajian yang memang dibutuhkan saat itu. Penjelasan yang memang diperlukan saat itu, maka boleh. Karena adanya hajah, adanya kebutuhan atau keperluan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan ataupun keperluan yang seperti itu rutin diadakan. Tiap malam. Dan tiap tahun setiap Ramadan, maka itu menyelisih contoh dari Nabi SAW. Allahu a'lam. Silakan lagi Ari. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. 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 Ya. Ya, silakan. Siapa Bapak di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana ini? Mohon maaf. Di Jonggol Bu, Pak Haji. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Bapak siapa? Pak Inta di Jonggol. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ini kan bulan puasa. Ini tetangga saya kan buka warung. Dia puasa taat, sholat taat. Tapi dia jualan nasi siang bolong. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak berjualan makanan jadi? Makanan jadi, bukan makanan mentah. Kalau beras, lauk pauk ya boleh tentu saja. Karena tidak langsung dimakan untuk dimasak untuk berbuka. Nah sekarang makanan jadi. Dengan niat diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak saum secara syar'i. Contohnya umpamanya anak-anak atau wanita yang haid atau musafir atau untuk orang kafir yang pasti tidak saum. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para ulama di
Saudi Arabia kepada Lajnah Daimah. Dan jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Karena pada asalnya setiap orang wajib menutup pintu-pintu keburukan bagi yang lainnya. Orang yang menjual nasi, bakso, kupat tahu, bubur ayam atau yang sejenisnya, walaupun diniatkan bagi orang-orang yang tidak saum karena ada uzur syar'i, untuk anak-anak, untuk wanita haid, untuk musafir, tapi pertama itu menggoda orang-orang yang saum. Anak-anak yang sedang berlatih saum bisa tergoda. Orang-orang yang lemah imannya bisa tergoda. Itu yang pertama. Yang keduanya, adapun untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak tahu secara syar'i itu bukan tanggung jawab kita. Biarkan mereka masak sendiri. Biarkan mereka umpamanya makannya secara sembunyi-sembunyi. Tidak menggoda, tidak menjadi godaan bagi orang-orang yang saum. Maka tidak boleh secara syar'i berjualan makanan jadi di bulan Ramadan di siang hari. Sekalipun sekali lagi diniatkan bagi orang-orang yang memiliki uzur syar'i untuk tidak saum. Maka sebaiknya tutup. Berjualanlah di sore hari menjelang berbuka. Silakan jualan kolak, candil, bubur kacang, cendol di sore hari jam 5 untuk persiapan berbuka. Boleh. Bala-bala boleh. Karena tidak akan dimakan saat itu tapi dibeli untuk persiapan takjil, persiapan berbuka. Maka itu boleh. Adapun di pagi hari, di siang hari, dengan niat untuk makan di sana, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih di 0218236543. Silakan telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Dengan Umu Yusuf di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Iya Ustadz mau tanya, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW kita kan harus bersalawat. Bagaimana kalau kita mendengar para sahabat disebutkan cara kita memuji beliau radhiyallahu anhuma. Terus kalau untuk para ulama kita disebutkan rahimahullah. Tapi kalau saya sering mendengar kajian, kalau disebutkan hadis, riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, tapi di belakangnya tidak disebutkan rahimahullah. Itu mohon penjelasannya Ustadz. Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya wa fiki barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya benar, ketika kita mendengar atau mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita harus bersolawat. Berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya, Raghima anfumrin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Faqul amin ya Muhammad, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang yang apabila namamu hai Muhammad disebut di sampingnya, dia tidak bersalawat kepadamu. Aminkan olehmu hai Muhammad, lalu aku pun mengatakan amin. Jadi didoakan kecelakaan bagi orang yang tidak bersalawat kepada beliau ketika namanya disebut alaihi salatu wassalam. Maka wajib bersalawat kepada beliau. Baik kita mendengar ataupun menyebut namanya. Adapun ketika selain Nabi Muhammad SAW, seperti umpamanya nabi-nabi lain, maka tidak ada nas yang mewajibkan kita bersolawat bersalam kepada mereka, hanya dianggap baik, dianjurkan. Seperti Nabi Ibrahim baik pakai solawat dan salam, Ibrahim alaihissalam atau alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalam atau alaihissalatu wassalam, dibolehkan. Tapi tidak wajib seperti kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang
mendoakan keselamatan dan salawat kepada nabi lain, dia dapat pahala. Siapa yang tidak, maka dia tidak berdosa. Tapi bukankah Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi yang lain itu pasti selamat walaupun kita tidak mendoakannya? Betul. Terus kenapa tuh kita mendoakannya? Feedback kepada kita. Kita akan dapat lagi salawat dari Allah 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalat kepada dia 10 kali karena hal itu. Feedbacknya loh. Jangan sampai Allah maha kuat, gak perlu dibela, gak perlu ditolong. Ya salah. Allah menyuruh kita menolong. Ya, in tansurullah yansurukum. Man ansari ilallah. Allah menyuruh kita menolong agama Allah. Bukan karena Allah lama, tapi feedbacknya ini loh. Sama aja kita dengan ke ABRI, ke TNI, ke polisi. Ya, TNI itu kuat persenjataannya, skill individunya. Jadi kalau ada TNI atau Polri yang dihina, biarkan sajalah. Gak akan terhina itu dan gak perlu dibela. Mereka tanpa dibela kuat. Ya salah, keliru. Nama baiknya loh, kebanggaan kita kepada TNI Polri loh. Menghina mereka ya kita terhina. Feedbacknya itu loh. Tanggung jawab kitanya, rasa memiliki kitanya kepada mereka kan gitu ya. Negara ini kuat, kalau negara dihina oleh bangsa lain, cuek sajalah. Toh pembelaan kita nggak ada artinya. Apakah begitu? Ya enggak lah. Rasa memiliki kita, harga diri kita sebagai anak bangsa ini dikemanain loh. Karena ada ya logika orang, Allah nggak perlu dibela, itulah dia kuat dengan sendirinya. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, tidak perlu kita bersalawat kepada beliau, tidak perlu doakan juga udah selamat. Salawat kita nggak ada artinya. Itu sama dengan begitu tuh. Keliru ya. Nah jadi ya kita doakan mereka ya, tapi tidak wajib seperti kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi feedbacknya itu loh. Termasuk mendoakan para sahabat ketika nama mereka disebut dengan doa radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk umpamanya para ulama, boleh enggak kita mendoakan ulama dengan radhiyallahu anhu? Seperti berkata Imam Malik radhiyallahu anhu. Boleh, enggak masalah. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama. Karena Allah pun memberikan keridhoannya tidak hanya kepada para sahabat, tapi juga kepada para pengikut sahabat. Seperti ayat tadi, surah At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Jadi Allah ridha kepada para sahabat dan pengikut para sahabat. Maka boleh kita umpama Imam Malik radhiyallahu anhu menyatakan demikian, demikian, dan demikian. Ya. Nah, adapun mendoakan rahmat kepada para ulama yang sudah meninggal. Ya, ini disyariatkan walaupun tidak wajib. Berkata umpama Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Beliau memberikan judul dengan judul bab dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita menyebut Imam Bukhari rahimahullah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Tapi kenapa banyak ustadz yang ketika menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa rahimahullah? Tidak dosa. Karena hukumnya sunnah saja. Berbeda dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang hukumnya wajib. Tapi mendoakan dengan doa rahimahullah untuk ulama yang sudah meninggal. Tidak hanya ulama. Orang biasa, orang awam. Kita punya kawan sudah meninggal. Si fulan rahimahullah. Boleh. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Boleh. Walaupun bukan ulama. Bahkan walaupun dia ahli maksiat, meninggalnya dalam keadaan sedang bermaksiat, meninggal. Tapi kemaksiatannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Kita ya orang seperti itu yang lebih layak didoakan ampunan dan rahmat. Umpamanya saya punya kawan rahimahullahu ta'ala, si fulan rahimahullah. Ya boleh.
bagus untuk kita doakan. Dan ada feedback. Feedbacknya apa? Kita didoakan oleh malaikat dengan isi doa yang sama. Karena tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka Allah akan mengutus satu malaikat yang kemudian mengaminkan walaka bimithlih. Kemudian malaikat menyatakan, dan semoga kamu memperoleh doa yang sama seperti doamu untuk saudaramu. Ada feedback yang menguntungkan kita, ya. Jadi sekali lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Kepada selain beliau hukumnya sunnah. Termasuk mengatakan rahimahullah kepada para ulama baik yang sudah meninggal, ya, ataupun orang biasa yang bukan ulama yang sudah meninggal, kita doakan dengan doa rahimahullah, hukumnya sunnah. Atau adapun kalau tidak mendoakan dengan doa rahimahullah, langsung menyatakan hadis ini riwayat Imam Abu Daud, hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis ini riwayat Imam Muslim, tanpa doa rahimahullah, maka tidaklah berdosa karena hukumnya sekedar sunnah, ya. Allahu alam. Saya pikir cukup sore ini sampai di sini, ya. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik saumnya ataupun tarawihnya ataupun tadarusnya ataupun infak dan sedekahnya, zikirnya, semoga diterima oleh Allah, diberi pahala dan menggugurkan dosa, dan semoga seluruh doa-doa yang kita panjatkan selama bulan Ramadan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.